Ikatan Dokter Indonesia mengumumkan jumlah dokter yang wafat karena pandemi COVID-19 mencapai 100 orang. Bukan hanya karena banyaknya tenaga medis yang menjadi korban, namun juga karena dokter adalah garda terdepan dalam pemberantasan pandemi dan belum sepenuhnya aman dari paparan virus. Dan saudara, kini kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto. Selamat siang, Dr. Slamet Budiarto. Selamat siang, Mbak. Dokter, kami turut berduka cita atas wafatnya 100 orang dokter karena COVID-19. Dok, kalau kita lihat jumlah yang cukup tinggi kematian dokter akibat COVID-19 ini, bagaimana dokter sendiri melihat hal ini? Apakah ini juga menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap para dokter yang bertugas? Ya, faktornya memang banyak, Mbak. Kita prihatin bahwa angka yang positif COVID-19 itu kan meningkat ya, sehingga angka kesakitannya juga meningkat, kemudian rumah sakit overload, sehingga ini akan memberi dampak langsung kepada dokter, perawat, dan lain-lainnya. Sehingga perlu upaya pemerintah untuk menekan laju infeksi ini atau melakukan promotif preventif agar angka infeksinya itu tidak meningkat sehingga rumah sakit tidak overload. Nah, dari 100 kematian dokter ini kan akibat COVID-19. Baik dokter itu yang menangani langsung maupun menangani pasien yang misalnya OTG atau secara tidak langsung. Sehingga si dokter tersebut terkena COVID-19. Nah, kalau di rumah sakit itu kan virulensinya lebih besar daripada di luar rumah sakit, sehingga lebih membahayakan. Sehingga kalau seperti ini terus, maka dokter-dokter akan mengalami kelelahan menangani pasien. Karena ini sudah hampir Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 6 bulan COVID-19 wabah sudah berlangsung. Ini kalau terus meningkat, maka rumah sakit akan kewalahan dan tentunya tenaga kesehatan juga akan kewalahan. Dan akibatnya kalau kelelahan, daya tahan tubuh turun dan bisa terinfeksi oleh COVID-19. Begitu, Pak. Baik, Dok. Kalau kita melihat kasus ini, apakah ini juga menunjukkan bahwa kurangnya jumlah dokter yang menangani pasien COVID-19, mengingat betapa tingginya lonjakan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia belakangan ini? Dokternya tidak kurang, cuma mungkin tidak merata ya. Mungkin ada beberapa di daerah-daerah terpencil mungkin kurang, tapi kalau untuk di daerah-daerah perkotaan, Jawa, Bali, Sumatera saya kira cukup. Cuma yang jadi masalah adalah kalau pasien ini terus-menerus setiap hari meningkat kan akan menyita waktu yang banyak, sehingga tenaga kesehatan ada kemungkinan terjadi kelelahan. Begitu, Mbak. Mengenai pemeriksaan berkala dan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini dokter dan perawat sendiri bagaimana, Dok? Ya, harusnya pemerintah memberikan akses untuk pemeriksaan swab berkala tiap 2 minggu itu dilakukan swab, sehingga itu akan bisa melakukan pencegahan lah, bisa akan melakukan tracing, tidak menularkan antar dokter juga tidak menularkan, kan begitu. Kemudian yang terkena juga bisa dilakukan isolasi dan diobati secara dini. Ya, saya kira sampai saat ini belum ada hal seperti itu. Harusnya itu dilakukan secara terjadwal. Kalau tenaga kesehatan kan tiap hari kontak. Nah, harusnya tiap 2 minggu atau tiap minggu dilakukan swab. Baik, dokter, berarti sampai saat ini belum ada dilakukan swab secara berkala untuk para dokter dan tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien COVID-19, begitu ya, Dok ya. Lalu bagaimana upaya menahan laju kematian dokter ini sendiri? Secara tidak langsung maupun secara langsung pasien harus dikurangi. Artinya pasien-pasien COVID-19 harus ditekan benar, yang infeksi jangan terlalu banyak sehingga rumah sakit tidak overload. Nah, ini akan mengurangi resiko-resiko kematian oleh dokter, kematian dokter. Yang kedua, fasilitas rumah sakit juga harus ditingkatkan.
misalnya ketersediaan ventilator dan itu kan bisa menyelamatkan dari kematian. Nah, itu tapi yang utama adalah jumlah pasien yang terlalu overload ini akan membuat kelelahan dan pemerintah harus berjuang kalau perlu merubah strategi untuk promotif preventifnya digalakan sehingga jumlah yang terinfeksi akan menurun, bukan ini sekarang kan meningkat malah dalam tanda kutip meledak lah seperti itu. Baik, apakah ada dok upaya lain yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia sendiri dalam hal ini, pembentukan tim khusus misalnya? Ya, kita ada tim khusus, tim mitigasi, tapi ini terpulang pada setiap dokter atau setiap rumah sakit, mulai dari ketersediaan APD, mulai disiplin, kemudian mulai tes swab secara berkala, itu dilakukan dalam rangka untuk pencegahan seperti itu. Yang sakit, yang sehat jangan sampai terinfeksi, yang terinfeksi ringan jangan sampai menjadi berat, yang berat jangan sampai meninggal dunia. Tentunya dengan SOP-SOP yang selalu diperbaiki, itu akan menurunkan angka kematian. Baik. Tapi utamanya adalah itu tadi pengendalian infeksi. Jadi masyarakat yang terinfeksi harus jangan terlalu banyak. Gitu. Baik, Dokter Slamet Budiarto, terima kasih atas perbincangannya untuk Klik Indonesia Siang TVRI hari ini. Dan demikian tadi Saudara Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dokter Slamet Budiarto untuk Klik Indonesia Siang TVRI.